Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi nih dengan aku Miwanda. Terima kasih ya buat kalian yang udah klik video ini. Dan buat teman-teman yang baru di channel aku, jangan lupa subscribe dulu dan tekan tombol lonceng notifikasi juga nih, biar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari aku. Nah, di video hari ini aku bakal bahas sebuah alur cerita film yang lagi viral-viralnya nih, yaitu KKN di Desa Penari. Film ini sedang tayang guys di bioskop, dan katanya nih ya dalam 2 hari aja udah ada 2 juta penonton. Wow banget kan? Dimana film ini menceritakan kisah nyata guys, yang mengisahkan sekelompok siswa yang lagi melakukan program KKN di Desa Penari. So, aku mengingatkan ke kalian juga nih kalau ini mengandung spoiler. Jadi buat kalian yang udah nonton di bioskop, boleh dong komen cocoknya film ini dapat rating berapa ya dari 1 sampai 10. Komen juga nih, film ini menurut kalian seru nggak sih? Dan buat kalian yang belum nonton dan yang nggak mau nonton di bioskop, aku bakal ceritakan cerita lengkapnya nih guys. Tapi guys, skinnya ini aku ambil dari beberapa sumber nih, karena kan masih tayangnya di bioskop, belum ada tuh bajakannya. Ya bisa dibilang ini diambil dari kamera langsung gitu. Oke guys, agar kalian gak penasaran lagi nih ya, dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita ke videonya. Nah guys, sebelum ceritanya dimulai nih, aku bakal kenalin ke kalian dulu nih pemeran dari film ini. Tisa Biani sebagai Nur, Adinda Thomas sebagai Widya, Agani Aku sebagai Ayu, Ahmad Begantara sebagai Bima, Fajar Nugraha sebagai Wahyu, dan Aulia Sara sebagai Badarawi. Nah, di sini diperlihatkan tuh 6 orang siswa menuju Desa Penari untuk melakukan KKN atau kuliah kerja nyata. Di sini mereka terlihat senang tugas karena desa yang mereka datangi itu terlihat asri, indah, dan alami karena terletak di tengah hutan. Nah, si Nur menghitung wetonnya tuh atau tanggal lahirnya karena wetonnya itu sangat bertentangan dengan desa yang dia datangi ini. Dan bener dong, ketika mobil yang mereka naiki masuk ke Desa Penari ini, Nur melihat sesosok kakek yang melihat ke arahnya. Kakek itu menggelengkan kepala yang seolah-olah menyuruh Nur agar tidak masuk ke desa itu. Karena Desa Penari itu nggak bisa dilewati sama mobil, jadi mereka ini melanjutkan perjalanannya dengan sepeda motor. Tapi saat perjalanan, Nur ini melihat sesosok wanita yang lagi menari di atas batu. Bahkan penari itu tersenyum sama Nur seolah-olah menyambut kedatangan mereka di Desa Penari itu guys. Nah, begitu sampai mereka ini disambut dengan Pak Prabu selaku kepala desa di sana. Tapi Pak Prabu menolak nih kedatangan mereka, karena desa itu masih suci dan belum pernah dilakukan KKN di sana. Di sini Ayu memohon tuh sambil menangis kepada Pak Prabu dan meluluhkan hati Pak Prabu tuh dan memperbolehkan mereka melakukan program KKN. Mereka pun lalu mulai menelusuri desa itu. Tapi tiba-tiba Nur terdiam nih melihat batu yang ditutupi kain merah. Bahkan dia itu melihat sesosok hitam berbulu, bermata merah dan bertanduk kerbau. Dari sini bisa disimpulkan kalau Nur itu bisa melihat makhluk halus atau punya indera keenam. Bahkan siang hari aja dia bisa tuh melihat makhluk halus itu. Selain itu, Pak Prabu juga mengingatkan mereka tuh untuk tidak melewati batas gapura terlarang. Dan ada juga nih guys, tapak tilas yang dikatakan di sana itu dihuni sama sesosok penari ular. Mendengar itu mereka pun mengiyakan kata Pak Prabu, dan setelahnya mereka melanjutkan nih untuk melakukan KKN di desa itu. Singkat cerita, di masa mereka melakukan KKN di Desa Penari, tiba-tiba satu persatu dari mereka merasakan hal-hal aneh nih yang terjadi kepada mereka di desa itu. Banyak kejadian-kejadian yang gak masuk akal nih terjadi. Ya, seakan-akan penunggu desa itu gak suka dengan kedatangan mereka. Oh ya, ternyata Nur ini punya kodam pendamping, atau bisa dibilang sesuatu yang gaib nih yang selalu berada di sampingnya Nur. Nur diberitahu kodamnya tuh kalau temannya yang bernama Ayu dan Bima telah melanggar larangan di Desa Penari itu. Dimana yang terjadi, Bima ini suka sama Widya dan dia bermaksud untuk mempelet Widya. Bima melakukan perjanjian nih dengan Badarawi agar Widya jatuh cintrong tuh sama dia. Bima diberikan sebuah mahkota tuh sama Badarawi agar diberikan kepada si Widya supaya si Widya suka tuh sama Bima. Nah, si Bima menitipkan mahkota itu guys kepada si Ayu untuk diberikan kepada Widya. Tapi ternyata Ayu ini memendam rasa sama Bima yang membuat si Ayu akhirnya menyimpan mahkota itu. Malam harinya Ayu dimimpikan tuh sama Badarawi yang menyuruh dia untuk memberikan mahkota itu kepada Widya. Dan sebagai gantinya, Badarawi memberikan selendangnya tuh kepada si Ayu untuk memikat si Bima kembali.
Tapi guys, di sini Ayu malah melakukan kesalahan yang fatal. Karena perasaan yang dia simpan selama ini membludak dan menggebu-gebu, akhirnya Ayu malah jadi asik-asikan tuh sama si Bima. Pastinya hal ini sangat-sangat dilarang tuh di desa penari. Setelah beberapa hari kejadian itu, Widya melihat Bima nih berperilaku aneh. Dia berjalan menuju ke arah hutan. Widya yang penasaran langsung mengikuti Bima tuh masuk ke tengah hutan. Tapi tiba-tiba Widya masuk nih ke sebuah tempat seperti kerajaan atau sanggar gitu guys. Di sana itu ramai banget orang dan terdengar suara lantunan gamelan. Selain itu, Widya juga mendengar nih suara desahan di sebuah gubuk tua. Dan ternyata terlihat tuh si Bima lagi asik-asikan dengan sesosok penari yang berwajah menyeramkan, dan di sekitarnya itu banyak banget ular. Karena kaget, Widya pun berlari tuh, tapi semakin kencang dia berlari, semakin kencang juga nih suara gamelan. Dan tiba-tiba Widya berada di tengah-tengah orang yang lagi menari, tapi ternyata itu bukanlah orang, tetapi makhluk halus yang sedang berkumpul. Di tengah kerumunan, Widya melihat Ayu tuh yang sedang menari dan ditonton sama makhluk-makhluk halus yang ada di sana. Widya pun mencoba tuh untuk mendekati Ayu, tapi si Ayu melihat Widya dengan tatapan yang sedih dan sambil menangis, seolah-olah dia itu menyuruh si Widya untuk pergi dari sana. Widya pun menangis tuh dan berlari. Dia berusaha untuk keluar dari tempat itu dan akhirnya berhasil guys. Gak lama Widya pun ditemukan nih sama warga setempat dan dibawa ke penginapan. Tapi saat tiba di penginapan, Widya terkejut lagi nih melihat temannya Ayu dan Bima tertidur kaku dan matanya itu melotot. Di sana juga banyak tuh warga setempat yang berdatangan. Widya pun mendekat dan ternyata Nur ini lagi dimasuki tuh sama Mbah Dong atau Mbah Buyut. Mbah Dong ini adalah kodamnya si Nur nih. Dia bilang kalau Ayu dan Bima sudah melakukan kesalahan yang fatal. Mereka berdua melakukan cocok tanam tuh di sebuah kolam yang mana tingkah laku ini sangat terkutuk dan tidak pantas. Ayu dihukum untuk menari di hutan penari, dan kakinya harus dirapatkan saat melangkah keliling hutan. Sedangkan Bima harus menikahi penjaga tempat itu, yaitu Badarawi. Yang mana tugas dari Badarawi ini adalah menari untuk menghibur para makhluk halus yang ada di sana. Ya, dengan kata lain, sekarang Ayulah yang menggantikan tugasnya Badarawi itu guys. Nah, di sini Nur itu adalah orang yang aman-aman aja guys, karena dia itu ada kodam yaitu Mbah Dong. Yang mana kodamnya ini mampu melawan makhluk halus yang ada di sana. Tapi sang kodam gak mampu tuh untuk melawan Badarawi karena dia adalah penunggu asli di tempat itu. Setelah kejadian itu, mereka pun memutuskan nih untuk pulang dan membawa Ayu dan Bima dengan keadaan terbujur kaku. Setelah pulang, Bima pun dibawa ke rumah sakit dan setelah 2 minggu dia itu meninggal dunia guys. Lalu Nur mengusulkan ke orang tua Ayu agar membawa Ayu ke pondok pesantren tempat dia menimba ilmu dulu. Di sana dilakukan tuh sholat mayit kepada si Ayu dan si kiai bilang dia hanya bisa membantu Ayu kembali ke raganya dan pergi dengan tenang. Yang berarti jika kiai menolong Ayu maka Ayu akan meninggal. Setelah berdiskusi, orang tua Ayu pun mengikhlaskan nih kepergian anaknya. Mereka nggak tega tuh lihat anaknya begitu, dan yang penting jiwa dari anaknya itu bisa kembali ke raganya. Dan setelah dilakukan pengajian 7 hari 7 malam pun membuahkan hasil nih. Di malam ke-7, Ayu kembali sadar. Dia pun meminta maaf nih atas perbuatan yang dia perbuat. Setelah bersujud kepada orang tuanya, akhirnya Ayu pun menghembuskan napas terakhirnya nih untuk selama-lamanya. Dan film pun berakhir. Pelajaran yang dapat kita ambil nih guys dari film ini. Jagalah sikap dan etika di tempat yang baru atau dimanapun kalian berada nih guys. Ya, jangan sampai deh kejadian seperti orang-orang ini. Ini adalah kisah nyata loh guys, bukan bohongan. Jadi gimana nih guys menurut kalian film KKN ini? Apakah termasuk film yang recommended untuk ditonton? Buat kalian yang udah nonton di bioskop, komen juga dong pengalaman setelah menonton film ini. Bagusnya sih dapat rating berapa sih film ini dari 1 sampai 10? Oh ya, jangan lupa juga ya guys, like video ini ya kalau kalian suka. Thank you so much for watching and I'll see you my next video. Bye-bye!